Ada motor yang awalnya kelihatan keren banget, tapi makin lama dipakai, makin bikin emosi. Hari ini rusak, besok ada aja yang harus diganti, dan yang paling ngeselin, ketika mau dijual nggak ada yang mau beli. Di video kali ini saya akan bahas beberapa motor yang dirawat bikin pusing, tapi dijual juga susah banget lakunya. Jadi, kalau kalian ngincar motor bekas, tonton sampai habis, biar nggak salah pilih. Yang pertama, Bajaj P200 NS. Jujur kalau motor ini dijual pakai merek Jepang, pasti bakal ngerusak pasar banget kala itu. Sayangnya aja dijual oleh Bajaj. Meski kalau ngomongin Bajaj secara umum, ini brand sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Mereka punya kualitas bodi yang kokoh, mesin yang terkenal irit dan tahan banting. Tapi memang satu hal yang susah diubah itu image. Di Indonesia, begitu orang dengar motor India, langsung mikirnya satu level di bawah motor Jepang. Di akhir masa hidupnya Bajaj di Indonesia, mereka sempat ngeluarin P200 NS. Yang kalau dilihat dari spesifikasinya, motor ini termasuk OP lah. Mesinnya 200cc SOHC, tapi sudah pakai 4 klep seperti Yamaha Vixian. Dan 3 busi, yang motor lain nggak ada yang kayak gini. Tenaganya gede di 24,5 HP, tapi tetap irit BBM. Bobotnya cuma 158 kg aja. Ini adalah kombinasi yang di atas kertas sangat menjanjikan. Bahkan bisa dibilang harusnya bisa ngacak-ngacak kelas 150cc kala itu, seperti ngelawan Vixian misalnya. Ditambah lagi, harganya cuma sekitar 24 hingga 26 jutaan, alias setara motor 150cc Jepang. Tapi masalahnya bukan di spek ya, masalahnya di positioning. Motor ini tuh nanggung. Nggak jelas mau masuk ke kelas mana. Di satu sisi, ia lebih kencang dari 150cc, tapi di sisi lain orang mau upgrade dari 150cc biasanya sekalian aja ke 250cc. Apalagi waktu itu tren motor fairing lagi naik daun, karena pengaruh Ninja 250. Akhirnya P200 NS ini kayak nggak punya tempat. Penjualannya nggak bagus. Dealer Bajaj mulai tutup satu persatu. Sampai akhirnya motor ini pernah dijual di dealer Kawasaki. Dan ini justru yang bikin makin aneh. Bayangin, kalian masuk ke dealer Kawasaki, tapi disuruh beli Bajaj. Sales Kawasaki juga nggak mungkin lah jual motor ini ketimbang motor mereka sendiri. Secara psikologis nih udah kalah. Nah, setelah Bajaj benar-benar cabut dari Indonesia, masalah baru muncul. Distribusi kan berhenti nih, spare part jadi langka. Dan kalaupun ada yang jual, harganya mahal karena stok terbatas. Belum lagi, nggak semua bengkel ngerti karakter mesin dari Bajaj, karena lumayan sedikit berbeda dengan Jepang. Akhirnya, banyak pemilik yang malas ngerawat karena ribet, dan motor ini pelan-pelan berubah jadi penghuni garasi. Udah keluar duit banyak, tapi mau dijual juga susah, karena kan orang-orang udah keburu takut duluan. Selanjutnya KTM Duke 200. Nah, ini beda lagi ceritanya. Kalau Bajaj kalah karena image dan positioning, KTM ini justru punya image yang kuat, tapi bikin orang mundur karena biaya. Waktu KTM masuk ke Indonesia sekitar tahun 2013, mereka langsung datang dengan percaya diri. Duke 200 ini dijual di rentan harga 50-60 jutaan. Nah, harga jual KTM Duke kala itu sudah masuk ke wilayah motor 250cc Jepang 2 silinder, tapi KTM pede. Karena mereka kan jual performa. Mesinnya memang 200cc, tapi tenaganya sekitar 25 HP. Tarikan bawahnya galak, responsif banget deh pokoknya. Handlingnya juga enak karena pakai suspensi dari WP. Secara karakter, ini motor yang fun banget dipakai. Dipakai harian juga oke, diajak ngebut juga ayo aja. Tampilannya juga beda sendiri, agresif seperti motor Street Fighter Eropa. Tapi semua kelebihan itu ada harganya. Dan bukan cuma harga beli, tapi biaya hidupnya. Banyak orang yang awalnya tergiur performa, tapi nggak siap dengan perawatannya. Motor ini butuh perhatian lebih. Mulai dari valve clearance yang harus rutin dicek, kondisi oli yang selalu dijaga, sampai sistem pendinginan yang harus benar-benar diperhatikan, karena mesin ini kan cepat panas. Apalagi kalau sering dipakai di RPM tinggi, oli lebih cepat turun kualitasnya. Belum lagi kalau ada spare part yang harus diganti. Harganya bisa bikin mikir 2 kali, bahkan 3 kali. Inden part juga sering jadi masalah, kemungkinan bisa lama. Dan kalau sudah masuk ke dunia modifikasi,
siap-siap deh, keluar duit lebih besar lagi. Part aftermarket untuk KTM itu nggak murah, bahkan ada yang sampai belasan juta cuma untuk knalpot. Sekarang, harga bekas dari Duk 200 memang turun jauh, ada yang di angka belasan juta, tapi di situ justru jebakannya. Kelihatan murah tapi biaya setelah beli itu yang sering bikin kapok. Makanya, banyak nih yang akhirnya jual rugi, dan pembelinya pun nggak banyak karena orang-orang sudah tahu reputasinya. Berikutnya Benelli TNT 250. Ini motor yang dari luar bikin orang jatuh cinta, tapi dari dalam bisa bikin orang nyesel. Secara desain ini motor gagah banget sob. Bodinya kekar, pakai upside down bagian depan yang berukuran gede. Pokoknya kelihatan padat dan berotot. Bahkan kalau disandingkan dengan motor Jepang seperti MT25 atau Z250, dia terlihat yang paling gagah sendiri. Suaranya juga jadi daya tarik utama. Dengan konfigurasi mesin 2 silinder dan firing order 360 derajat, suaranya jadi lebih dalam dan lebih merdu. Bahkan sekilas bisa mirip Moge 4 silinder. Ini yang bikin orang langsung jatuh cinta waktu pertama kali dengar. Tapi masalahnya mulai terasa setelah dipakai. Benelli memang merek Italia, tapi setelah dimiliki oleh perusahaan Cina, segala proses pembuatan dan perakitan dilakukan di Cina. Pada saat TNT 250 masuk ke Indonesia, kualitas manufaktur motor di Cina itu belum sebaik sekarang. Jadi banyak nih keluhan muncul. Mulai dari finishing yang kurang rapi, cat yang tipis, baut yang cepat banget karatan, sampai masalah kelistrikan dan sensor yang sering banget rewel. Bagian mesin juga dikenal punya getaran yang cukup terasa dan suhu yang cepat banget naiknya. Apalagi kalau dipakai di kondisi macet. Ditambah lagi, bobotnya yang hampir 200 kg untuk ukuran motor 250cc itu kebanyakan. Tapi tenaganya cuma 31 HP. Jadi rasanya kurang lincah aja. Secara performa sebetulnya sih ya cukup-cukup aja sih, tapi tidak sebanding dengan bobotnya. Karena penjualannya tidak terlalu besar, populasi motor ini juga sedikit, yang akhirnya berdampak ke spare part. Semakin lama semakin susah dicari. Dan di pasar motor bekas, ini jadi masalah besar. Orang jadi ragu buat beli, bukan karena nggak suka, tapi karena takut repot ke depannya. Bahkan, banyak kasus motor ini sudah dipasarkan di marketplace, tapi nggak ada satupun orang yang nanya. Ini yang bikin pemiliknya makin frustasi. Selanjutnya ada dari Kawasaki Ninja 250 SL, atau dengan nama lain Ninja RR Mono. Jujur kelahiran motor ini awalnya adalah untuk menggantikan Ninja 2 tak yang legendaris. Jadi saat Ninja RR stop produksi, Kawasaki berpikir pasar motor 2 tak harus ada penggantinya. Dan Kawasaki mikir, motor sport yang pakai mesin dari motor trail bisa jadi solusi. RR Mono mengusung mesin 250cc 1 silinder, yang awalnya mesin ini adalah milik dari Kawasaki KLX 250. Kawasaki berharap mesin penuh torsi ini bisa menggantikan sensasi tarikan 2 tak yang instan. Tapi ternyata harapan Kawasaki itu tidak sejalan dengan pemikiran konsumen. Karena di benak konsumen, kalau beli motor 250cc ya sekalian aja beli yang 2 silinder. Kawasaki kan juga jual kala itu. Suaranya jelas lebih merdu, punya top speed yang lebih tinggi pula, dan jelas punya gengsi yang lebih premium. Dari ukuran dan penampilan pun dimensi dan feeling berkendara Ninja 2 silinder lebih nyaman. Kalau RR Mono, meski 250cc, tapi malah kayak motor sport 150cc, cuma versi kencangnya aja. Meskipun motor ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau nih untuk kelas 250cc, tapi masih kurang laku kala itu. Akhirnya, motor ini mendapatkan diskon gila-gilaan, yang harganya bahkan lebih murah ketimbang motor sport 150cc. Dan di situ banyak nih yang akhirnya tertarik buat beli. Tapi setelah dipakai, mulai muncul beberapa keluhan. Dari kipas radiator yang suka error, sensor yang bermasalah, sampai kelistrikan yang kurang stabil. Mesin juga terkenal cepat panas, apalagi kalau dipakai agresif. Karena kan basicnya mesin trail nih, tapi dipaksa kerja di RPM yang tinggi terus. Efeknya, oli lebih cepat berkurang dan mesin terasa lebih kasar. Perawatannya jadi lebih ribet nih, dibandingkan Ninja 2 silinder. Nah, inilah yang membuat sang rider RR Mono itu bingung, mau lanjut melihara apa jual aja. Dijual, udah pasti harganya nggak banget. Lebih murah dari motor sport 150cc loh. Apalagi kalau udah kadung ngeluarin duit banyak buat perbaikan dan modif, nyesek banget kan?
Nah, motor yang terakhir sekaligus motor yang paling bikin rider emosi adalah Minerva Megely 250 RV. Karena jujur aja dari segi desain, menurut saya nih ya, Megely adalah salah satu motor 250cc yang paling cakep yang pernah dijual di Indonesia. Bentuknya sporty, pakai stang underyoke, knalpot undertail, dan sasis serta arm itu model trellis, yang kelihatan banget aura Italianya. Bahkan sampai sekarang pun, desainnya masih terlihat menarik. Tapi semua keindahan itu langsung hilang begitu aja kalau kita masuk ke bagian mesin. Megely 250 RV atau yang pakai radiator terkenal sangat bermasalah. Banyak user yang mengalami masalah overheat karena masalah di bagian sistem pendinginan. Mulai dari selang, water pump, sensor suhu, sampai ke kipas radiator yang bermasalah. Dan tentu masalah terbesarnya adalah ketersediaan spare part. Sekarang sulit banget nih ditemukan di Indonesia. Jadi kalau ada kerusakan, pemilik atau bengkel yang mengerjakan harus kreatif atau bahkan terpaksa cari solusi alternatif yang belum tentu optimal. Belum lagi, masalah lain seperti mesin yang getar, oli yang sudah mulai rembes karena usia mesin kan sudah tua, tensioner yang sering bermasalah, kiprok yang baru kemarin diganti udah rusak aja, dan aki yang cepet banget tekornya. Yang sebetulnya daripada bikin kalian pusing, mending swap engine aja sekalian daripada terus-terusan perbaikin mesin ini. Motor ini butuh kesabaran ekstra, butuh biaya ekstra, dan mental ekstra. Ini baru masalah mesin aja. Belum lagi masalah di bagian bodi, pengereman, dan lain-lain yang nggak mungkin nih nggak rusak kalau dipakai setiap hari. Saya baru ngebayangin aja, udah nyerah. Dipakai pelan nggak enak banget rasanya. Dipaksa ngebut, takutnya mesinnya rusak. Dan ketika dijual pun, mau dijual berapa? Anak-anak sekarang bakal ngira ini adalah motor modifan. Kalau kita tarik ke satu garis besar, semua motor ini sebenarnya bukan motor yang jelek-jelek banget. Bahkan beberapa motor punya kelebihan yang menarik. Tapi masalahnya ada di 3 hal utama, yaitu ketersediaan spare part dan jaringan servis, konsistensi kualitas, dan nilai jual kembali. Karena dari awal kurang laku, populasinya jadi dikit, dan akhirnya tidak lagi disupport oleh pabrikan. Motor-motor ini jadi sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi buat kalian yang mau beli motor bekas, jangan cuma lihat tampang dan spesifikasinya. Lihat juga populasinya, lihat ekosistemnya, karena itu yang menentukan apakah motor ini bakal jadi teman atau malah jadi beban. Dari semua motor ini, menurut kalian yang paling parah itu yang mana? Atau kalian punya pengalaman dengan motor lain yang lebih nyusahin? Komen deh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.